Shalom, shalom semua yang di sini, yang di rumah, dimanapun berada, berapa banyak percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, amin. Saudara percayalah waktu kita datang bersama dengan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil akan kita alami dalam hari-hari kita bersama Tuhan. Dan mari buka hati kita dan izinkan apa yang datang dari Tuhan mengubah kehidupan kita. Nah saudara, saya percaya bahwa waktu Tuhan membentuk kita, itu adalah sebuah mahakarya yang dahsyat dan tidak terbantahkan. Kita adalah ciptaan yang mulia, kita adalah ciptaan yang berbeda dari ciptaan yang lainnya. Waktu malaikat buat dosa, tidak ada penebusan, dibuang begitu aja. Tapi beda, saya percaya bahwa kita itu rupa dan gambar Tuhan. Salah satu mahakarya yang tidak terbantahkan di dalam peradaban umat manusia adalah ketika Dia membentuk kita dan melepaskan zoe nafasnya yang hidup sehingga kita boleh ada sampai hari ini, amin. Nah saudara, menurut saya satu lagi sebuah mahakarya yang maha dahsyat dan tidak terbantahkan selain pembentukan manusia adalah bagaimana Tuhan bereaksi ketika manusia gagal. Saudara, belum nyampe kejadian 10, manusia ciptaannya udah gagal. Dan waktu saya mencerna apa yang Alkitab tulis, saya mulai membayangkan dan saya tidak menemukan point of view. Kenapa Tuhan melakukan sesuatu waktu manusia ini gagal? Contoh, saudara, kalau orang tuh expert terhadap sesuatu, lalu ada yang tidak berjalan seperti seharusnya, pasti hati ini risih. Contoh, saudara yang suka musik, saudara yang bisa nyanyi, ketika ada yang nyanyi fals, perasaan tuh gak enak, saudara terganggu. Kayaknya gak gini deh. Orang yang gak tahu nyanyi, nikmat-nikmat aja. Beda sama saudara yang ngerti soal musik, saudara akan terganggu. Saudara orang multimedia, saudara orang media, saudara gamers, saudara akan tahu kalau ada hal-hal yang sepertinya tidak berjalan ini, saudara terganggu. Beda sama orang yang gak peduli. Betul gak? Yang jago makan, yang jago masak juga gitu. Begitu saudara makan, kayak istri saya tuh, jago masak, jago komplain, ya jelas karena dia terganggu kalau ada garamnya kurang, kalau ada apanya kurang. Buat saya yang gak jago masak, kalau gak enak, enak banget. Udah cuma itu, saya gak terganggu. Mau kurang cabai, tinggal tambah cabai selesai. Beda, karena apa? Expert tuh membuat orang terganggu kalau tidak berjalan semestinya, benar gak? Nah, dengarkan baik-baik. Tuhan paling expert sama manusia. Mau dia SMP, SMA, SD, mau dalam kandungan, mau sampai usia emas. Ketika manusia gagal, harusnya betapa terganggunya Tuhan. Waktu manusia males, waktu manusia masa bodoh, buat dosa, waktu manusia melakukan hal yang gak seharusnya. Betapa terganggunya dia. Tapi kalau kita lihat, dia tidak melampiaskan ketergangguannya dengan mengangkat pedang dan menghancurkan semua yang gagal, tapi dia memunculkan identitas asli Tuhan. Yang saya berdoa kita menangkapnya pada sore hari ini, bagaimana dia bereaksi terhadap sebuah kegagalan. Makanya kalau saya mau share, pesan saat ini adalah ruang gagal. Saudara, ini menyedihkan tapi nyata. Kadang-kadang orang tuh mengasihi kita sejauh keberhasilan dan kegagalan. Begitu kita di mata pandang pandang mata orang gagal, biasanya orang sulit lagi mengasihi kita. Betul gak? Makanya kadang orang suka munafik. Karena apa? Kalau apa adanya, dia gak lagi dikasihi orang. Bahkan orang takut gak ada lagi dikasihi gereja, gak lagi dikasihi teman-teman rohaninya karena gagal. Makanya kadang-kadang orang bilang gini, keterbukaan awal dari pemulihan. Oh tidak, kadang-kadang keterbukaan awal dari ketahuan. Betul gak? Orang berusaha supaya gak keterbuka karena itu ketahuan. Nah saudara harus tahu Tuhan yang kita sembah. Bukan hanya Tuhan yang membuka tingkap langit, bukan hanya Tuhan yang menyediakan jodoh, kampus yang terbaik. Gak. Dia Tuhan yang mampu berperan serta di setiap ruang gagal seseorang. Bahkan menurut saya kebutuhan yang cukup besar hari-hari ini dalam bertuhan adalah ketika kita ada di ruang gagal.
Ketika kita melihat orang tua kita gagal. Ketika di pandangan kita gereja gagal. Ketika di pandangan kita mungkin pemerintah gagal. Kepolisian gagal. Semua kegagalan akan muncul pada waktunya. Ada satu panggilan, dengarkan baik-baik teman yang di rumah maupun yang di sini. Bagaimana kita bereaksi yang tepat menghadapi sebuah kegagalan. Itulah mimbar yang sejati yang Tuhan lagi bangun. Lintas generasi. Saudara, waktu Yesus khotbah, dia tidak memisahkan mana anak youth, mana dewasa muda, mana orang muda, mana usia emas. Betul gak? Karena ada hal-hal yang kebutuhannya sama. Apa itu? Berdiri di titik krisis dan berdiri di ruang gagal dalam kehidupan seseorang. Inilah esensi yang Tuhan mau bangun, terutama di pelayanan-pelayanan pemuda hari-hari ini. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan, saudara, dari Yohanes 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yohanes 8 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Yang sudah ketemu boleh bilang amin. Ya, saudara, sebelum kita baca, saya rasa kita harus bersyukur, terutama saudara harus bersyukur, karena saya tahu di gereja ini saudara sangat ditekankan tentang pemuritan. Betul gak? Saudara di sini ditekankan tentang pengajaran-pengajaran yang sehat. Saudara dipersiapkan dengan banyak pemikiran-pemikiran hebat dan yang menjadi konsumsi saudara sekalipun saudara masih muda. Jadi bersyukurlah untuk hal itu, amin. Oke, kita lihat Yohanes 8 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Ayat yang pertama saya akan bacakan buat saudara yang di rumah maupun yang di sini. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Oke, lihat dulu ke depan sebentar. Jadi satu pagi Yesus pergi ke satu tempat dan semua orang datang. Buat apa? Makan-makan? Enggak. Buat apa? Senang-senang? Enggak. Cuma untuk belajar. Jadi ada orang-orang yang duduk dan menyerahkan kuping dan hatinya untuk belajar. Karena mereka tahu mereka bisa dapatkan banyak hal kalau mereka beri perhatian kepada apa yang Yesus ajarkan. So dengar baik, cara kita memperhatikan pengajaran pada akhirnya akan menentukan dompet kita dan masa depan kita. Percaya saya saudara. Dan orang-orang datang berbondong-bondong untuk belajar, bukan cuma ibadah tapi belajar. Itu pentingnya pengajaran saudara. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan di ayat-ayat selanjutnya. Ayat ketiga, maka ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Oke, lihat dulu ke depan. Jadi ada sekelompok orang yang gak mau ikut kelasnya Yesus. Mereka gak mau ikut proses belajar mengajar. Bahkan mereka gak merasa penting belajar mengajar. Kenapa? Ada argumennya. Karena mereka punya agenda lain. Agenda lainnya menarik, saudara. Saudara tahu apa agenda mereka? Mencari kesalahan orang lain. Ada orang-orang ikut Tuhan, tapi kerjaannya cuma mencari kesalahan orang lain. Coba kita renungkan beberapa detik. Kalau kita dalam hidup ini ternyata lebih gampang dapat kesalahan orang lain dibanding kenal Tuhan, mari belajar kenal Tuhan lebih lagi. Saudara, dia gak ikut kelas. Jadi sementara pembelajaran kayak gini, dia cari siapa yang kumpul kebo, siapa yang buat dosa di sekitar sini. Itu agendanya, buat mereka itu lebih menarik. Lebih menarik dibanding duduk dengar sesuatu. Hati-hati, kalau kita gak suka pengajaran, cenderung isi kita kayak gitu. Makanya saudara jangan heran, kalau hari-hari ini banyak orang lebih galak dari Tuhan. Lebih kepo dari Tuhan. Lebih sadis dari Tuhan. Nah, saudara, ini kabar baiknya. Kalau kita sibuk cari kesalahan orang lain, pasti ketemu. Pasti. Saudara mau cari kesalahan orang tua, pasti ketemu. Saudara mau cari kesalahan sekolah, kampus, pasti ketemu. Saudara mau cari kesalahan satu sama lain, pasti ketemu. Bahkan saudara tidak butuh waktu lama untuk mencari kesalahan saya. Pasti ketemu. Pasti.
Mau disembunyikan kayak apa? Kesalahan pasti ketemu. Betul gak? Nah, tapi masa iya kita ikut Tuhan, kerjaan kita kayak tukang gerbek gitu loh. Jadi yang coba disampaikan oleh firman ini jangan sampai dalam perjalanan kita bersama Tuhan, kerjaan kita hanya mencari orang-orang yang gagal lalu menjustifikasi supaya terlihat kita lebih baik dari mereka. Itu yang dilakukan orang Farisi dan ahli Taurat. Dan itu banyak saudara. Kalau kita lihat di seliweran sosial media, ya banyak orang-orang rohani yang galak-galak saudara. Ya, yang kejam-kejam gitu. Ya. Oke, kita lihat cerita selanjutnya. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Oke, ini menarik, lihat dulu ke depan saudara. Jadi perempuan itu diletakkan di tengah-tengah kelas waktu Yesus ngajar. Tujuannya untuk buyarin kelas. Tapi tanpa sadar, tiba-tiba kelas punya kurikulum baru. Hari itu mata pelajarannya tiba-tiba baru, organik. Proses belajar mengajar selesai, ditaruh di tengah-tengah perempuan yang kedapatan berzina. Tapi sebenarnya ini agak aneh ya saudara. Namanya berzina pasti kan laki-laki dan perempuan, betul gak? Kenapa perempuannya aja? Kemana laki-laki pengecut itu? Tidak pernah ada dan tidak pernah ditulis dalam Alkitab. Hanya wanita ini yang berani tanggung konsekuensi. Ditaruh di tengah. Supaya mereka tuh kepo. Kalau Yesus diperhadapkan dengan orang gagal, kira-kira apa yang terjadi? Mereka ingetin lagi hukum Musa. Kalau Musa bilang yang model gini harus dirajam sampai mati. Mereka nggak peduli keselamatan orang ini, mereka nggak peduli masa depan orang yang gagal ini, yang mereka cuma mau lihat perempuan ini kalau gagal mati. Nah mereka mau compare apple to apple dengan reaksinya Yesus. Ini menarik banget saudara. Saya kalau dari situ pasti semua tegang, kepo. Kira-kira apa yang Yesus lakukan? Karena kita udah tahu ceritanya, kita udah bisa nebak dalam imajinasi kita. Tapi kalau saya tahu di sana, tanpa kita tahu kontekstual ayat ini, orang pasti akan kepo. Yesus hajar atau apa nih? Gitu. Dan kita teruskan saudara. Ayat 6, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka beroleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Oke, lihat dulu ke depan sebentar saudara. Jadi Yesus tidak bereaksi berlebihan terhadap orang gagal. Yang dia lakukan, dia membungkuk dan menulis sesuatu di tanah dengan telunjuknya. Ada beberapa ahli teologi berkata, apa yang Yesus tulis? 10 perintah Allah. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Saudara, kenapa Yesus membungkuk dan menulis dengan telunjuknya di tanah? Saudara dengar baik. Hati-hati dengan telunjuk kita. Kalau bahasa modern mungkin jempol ya. Tapi sekarang telunjuk. Telunjuk ini bisa melepaskan kematian. Bisa melepaskan kehidupan. Telunjuk ini punya power untuk mematikan hidup orang. Atau menghidupkan apa yang mati. Saudara, hati-hati. Izinkan firman memfilter semua yang kita rasa dan kita pikir. Itu fungsinya telunjuk itu. Saudara, kalau naik mobil tuh saya paling tidak suka kalau ada orang parkir di sebelah terus buka pintu sembarangan. Makanya kadang-kadang kalau saya parkir, terus ada yang parkir, istri saya udah tahu tuh. Ini pasti lakinya gak langsung turun, diperhatiin. Ini buka pintu bener gak nih? Sekali ada seorang bapak buka pintu, dup. Matius, Markus, Lukas hilang di kepala. Maksudnya apa nih? Dia buka jendela, saya juga buka jendela. Dia buka pintu, saya juga buka pintu, saya duluan nyamperin dia. Dan ternyata seorang bapak yang sedang sakit stroke, saudara. Jadi sebagian badannya gak berfungsi, makanya dia gak bisa buka dengan sempurna. Bayangkan kalau tiba-tiba saya datang, saya marah-marah, saya maki-maki. Tanpa saya tahu dulu bahwa dia sebenarnya tidak sengaja dan karena dia sakit, makanya dia melakukan hal itu.
Saya menyebabkan orang kepahitan dengan Tuhan, kepahitan dengan hamba Tuhan, kepahitan dengan gereja dan kekristenan. Itu yang terjadi hari ini. Banyak orang terluka karena ada orang-orang yang lebih suka memakai telunjuknya untuk menyakiti, untuk melukai. Banyak orang hari ini sulit datang ke gereja. Bahkan saya berani berkata, banyak orang memutuskan untuk menjadi seorang ateis atau agnostik atau apapun itu. Karena mereka tidak melihat ada telunjuk-telunjuk yang dipakai untuk melepaskan kasih karunia. Ada yang mungkin gak nunjuk-nunjuk sih, tapi gak peduli gitu. Gak peduli dengan sekitarnya, pasif. Nah hari ini kita belajar saudara bahwa waktu terjadi sebuah kegagalan, jangan biarkan hidup kita salah dalam bereaksi. Even itu juga kalau terjadi dengan diri kita. Saya mendampingi banyak kasus-kasus bunuh diri, bahkan saya pun pernah mencoba melakukannya. Kenapa? Karena kita mulai gak suka dengan diri kita sendiri dan kita mulai justifikasi diri kita sendiri. Yang sangat sulit ketika menghadapi sebuah kegagalan dalam hidup ini. Orang punya versinya masing-masing. Ada saya ketemu orang, dia stres, dia merasa dirinya gagal karena waktu ujian tadinya dapat 10, sekarang dapat 8,5. Saya bilang, halo, untuk orang yang sekali gak naik kelas dan berkali-kali dikeluarkan dari sekolah, itu buat saya mujizat. Tidak buat orang, jadi orang punya levelnya masing-masing dan kita gak bisa saling menghakimi, betul gak? Artinya kalau kita rasa itu patokannya, jangan kita ngerasa gagal, jangan hakimi orang yang gagal. Dan ini menjadi sebuah kebutuhan pada akhirnya yang sangat kuat dalam orang berjalan bersama Tuhan. Waktu dia gagal, apa yang harus dilakukan? Waktu orang tua gagal, waktu adik kita gagal, waktu teman-teman pelayanan gagal, waktu hamba Tuhan gagal, waktu kepolisian gagal, waktu pemerintah gagal. Harusnya kita bereaksi dengan reaksi yang tepat. Makanya kita perlu duduk dan dengar firman Tuhan untuk menolong kita, amin. Pandangan saya, pertempuran antara Tuhan dan iblis terbesar adalah di ruang gagal. Siapa yang bisa memenangkan pertempuran di ruang gagal, dialah yang dapatkan jiwa-jiwa. Ada satu cerita menarik, saudara. Mari kita belajar lagi firman Tuhan. Mari buka Matius 27 ayat 3-5. Semua buka dengan saya. Saudara bersemangat, amin. Matius 27 ayat 3-5. Yang sudah ketemu boleh bilang amin. Oke, sebelum baca boleh lihat dulu sebentar ke depan. Saya mau tanya sebelum saya lanjutkan. Apa yang muncul dalam pikiran kita ketika saudara mendengar nama ini? Yudas Iskariot. Nah, ada yang membantu saya? Apa yang muncul di pikiran kita? Pengkhianat? Koruptor? Apalagi, adakah yang positif? Rasanya tidak ada. Saya punya pengalaman. Dulu sebelum saya bertobat, saya tuh tipikal orang yang sulit sekali dijangkau lah. Pemakai narkoba dan sebagainya. Satu kali inisiatif ikut retret, pengen berubah. 3 hari. Hari kedua saya dipanggil sama mentor saya. Kamu ini keras kepala, kayak Paulus. Nah dulu saya gak tahu Paulus itu apa. Jadi saya ketawa-ketawa aja. Karena dia lihat saya ketawa-ketawa, diganti saudara. Kamu tuh bukan Paulus kayaknya. Yunus, tahu nggak? Masuk perut ikan, bertobat kamu. Saya juga nggak tahu. Tapi yang ketiga saya tahu, Yudas Iskariot kamu. Saya diteleponin taksi, lalu saya dipulangkan. Jadi saya yakin saudara mungkin belum pernah mendengar dalam satu acara rohani panitia pulangin peserta, betul nggak? Saya pernah, saya yang dipulangin waktu itu. Dan sebelum pulang justifikasi Yudas Iskariot, makanya itu melekat banget dalam pikiran saya. Karena orang bilang kamu Yudas Iskariot. Nah hari ini kita belajar dari tokoh itu. Ya, kita belajar dari tokoh itu.
Yudas Iskariot, seorang yang mengkhianati Yesus, seorang yang dinubuatkan mengkhianati Yesus, seorang yang memutuskan melakukan sebuah dosa, yaitu bunuh diri, menggantung diri. Saudara. Jadi kalau kita mau belajar dalam sebuah fenomena emosi yang cukup serius dan fenomena bunuh diri, ayo kita belajar dari Yudas Iskariot untuk mencegah. Amin. Oke, kita lihat. Ayat yang ketiga. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia, huruf besar, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Jadi tadinya dia gak berpikir Yesus dijatuhi hukuman mati. Pas tahu menyesal. Artinya dia sadar dia gagal. Oke, kita lihat ini air mata buaya apa enggak. Karena banyak orang menyesal air mata buaya. Ya ini cuma menyesal kosong. Bedanya air mata buaya atau tidak, biasanya kalau air mata buaya habis nyesel buat dosa lagi. Nah kalau yang enggak, biasanya habis nyesel ada tindakan imannya gitu loh. Kayak anak yang bungsu lah, menyesal di kandang babi, ya jangan cuma menyesal dong, jalan. Nah kita lihat Yudas, habis dia nyesel ada tindakan enggak setelah itu. Mari kita lihat kata-kata selanjutnya. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Jadi setelah nyesal, apa yang Yudas lakukan? Uangnya dia, itu kan uang nyawanya dia kan mata duitan. Ya dia orientasinya bukan Tuhan, uang, dan uang. Artinya dia sudah di kantong nih uang. Tapi karena dia menyesal, uang yang tadi dia udah rancang-rancangan mau beli apa, diambil, dibalikin. Ada enggak orang yang ngambil uang bertobat uangnya dibalikin? Ada. Siapa? Sakeus. Masih ingat? Sakeus waktu habis makan sama Yesus nyesel dia. Dan gak cuma nyesel air mata buaya, uangnya dibalikin. Bahkan ditambahin pakai uang pribadi dia. Yudas habis nyesel, uangnya dibalikin. Oke, kita lihat ayat yang keempat. Dan berkata, masih Yudas, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah, titik. Apa yang dia katakan saudara? Aku telah bersalah. Apa itu saudara? Pengakuan dosa. Orang kalau nyesel bohong-bohongan gak akan ngaku dosa. Gitu. Makanya kemarin saya, ya ini imajinasi lah. Kalau ada pendeta merah ya, bukan pesulap merah. Tapi bukan bongkar-bongkar kesalahan dan aib orang, bongkar kesalahan dan aib sendiri. Itu baru. Nah Yudas dibongkar aibnya sendiri. Jarang loh. Aku sombong sebenarnya. Aku ini belagu sebenarnya. Yudas, kalau saudara baca 1 Yohanes 1 ayat 9, siapa yang mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil. Yudas menyesal, Yudas kembalikan duit, dan dia ngaku dosa. Tapi ini poin saya, yang saya mau ajarkan sebenarnya bukan Yudasnya. Tapi kepada siapa dia ngomong itu saudara. Tetapi jawab mereka, siapa? Tua-tua dan imam-imam kepala. Apa urusannya kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Mereka menolak orang gagal. Oh, orang gagal dilarang masuk. No. Padahal kegagalan itu urusan Tuhan. Dan urusan orang-orang yang kenal Tuhan. Kita ini agen kasih karunia. Betul gak? Yudas sudah menyesal, mengembalikan duit, dan ngaku dosa. Tapi pertobatannya, kegagalannya ditolak mentah-mentah sama imam-imam dan tua-tua. Dia tidak pergi ke tempat lain. Kalau dia pergi ke diskotek ya sudahlah, merem tutup mata. Ternyata untuk melahirkan sebuah gerakan. Gini saudara, siapa percaya ini tahun penuaian? Saudara percaya? Dan penuaian itu tidak tergantung jumlah. Jadi tidak ada hubungannya selalu dengan jumlah. Tahun penuaian menurut saya adalah tahun kembalinya banyak Yudas Iskariot ke gereja dan ibadah pemuda. Siap enggak kita? Itu kita perlu Yesus di situ.
untuk membangun kesiapan hidup. Supaya kita gak jadi kayak imam-imam yang kita mau lihat mereka mati gara-gara buat dosa. No, Tuhan mau mereka pulih. Nah makanya saya yakin bahwa Tuhan akan pakai semua yang ada di tempat ini dengan dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Tuhan akan bangkitkan pelayanan pemuda di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Saudara yang di rumah dan saudara yang di sini. Tapi saudara harus tahu bahwa kebutuhan untuk melayani generasi adalah ketika kita mampu ada dan berperan di ruang-ruang gagal kehidupan seseorang. Makanya mimbar sejatinya ada di saudara sekarang. Yang setuju katakan amin. Saya berani berkata di luar sana haus akan orang-orang yang hanya mau berbagi. Saudara, kita ngomong salah aja mereka akan berterima. Luar biasa sekali hikmatnya. Saking hausnya. Jadi mari bangkit. Mari bangkit. Berdoalah supaya apa? Supaya generasi ini gak perlu tunggu orang lain. Berdoalah supaya Tuhan tidak perlu tunggu orang lain. Saudara dan saya adalah orang yang paling tepat untuk memulai sebuah perubahan dahsyat bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur buat semua anugerah yang besar yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, terima kasih kami bersyukur kalau kami boleh kembali mendengarkan firman-Mu. Hari ini ubah hati kami, ubah hidup kami. Sehingga kami boleh berperan serta dalam krisis seseorang, kota dan bangsa ya Tuhan. Bahkan Tuhan kami boleh berdoa, kami boleh ada berperan dalam ruang-ruang gagal seseorang. Tapi mulailah dari diri kami sendiri. Kalau ada yang datang hari ini, kami pun sering merasa diri gagal. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan yang berikan kekuatan, Tuhan yang berikan kemampuan. Sehingga kami menang dari rasa tertuduh, dari rasa kalah. Dan kami tahu kami lebih dari pemenang ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mengurapi kami. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Kami percaya Tuhan mati buat kami. Sehingga kami boleh jadi berkat buat banyak orang Tuhan Yesus. Berkati yang di rumah, berkati juga yang di tempat ini. Berkati gereja ini. Dari tempat ini lahir pemimpin-pemimpin hebat. Dari tempat ini lahir orang-orang dahsyat yang akan berpengaruh buat kota dan bangsa. Aku berdoa dari tempat ini lahir pergerakan besar. Dari tempat ini lahir karya-karya ajaib bagi kemuliaan nama Tuhan. Namamu dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami alaskan doa dan ucapan syukur. Kita yang bersyukur dan percaya, mari bersama-sama kita katakan. Amin. Tuhan berkati. Amin.